Selamat pagi, Bapak dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, saya Christine Meo Saragi akan membahas mengenai perekonomian Indonesia tahun 2026. Khususnya kita akan melihat bagaimana kondisi ekonomi kita di tengah pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61%. Angka 5,61% ini tentu terdengar cukup baik. Bahkan kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya, ada peningkatan dari pertumbuhan ekonomi. Tetapi, apakah angka tersebut sudah cukup untuk mengatakan bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi baik? Karena pertumbuhan ekonomi sebenarnya tidak hanya bisa dilihat dalam satu angka. Kita juga perlu melihat apa yang menjadi pendorongnya, sektor pertumbuhan apa saja yang tumbuh, bagaimana kondisi konsumsi masyarakat, bagaimana kondisi perdagangan luar negeri, inflasi, serta tantangan yang masih kita hadapi. Jadi melalui presentasi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik angka pertumbuhan ekonomi 5,61% tersebut. Pada triwulan 1 tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan atau dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2025. Kalau kita bandingkan pada triwulan 1 tahun 2025, pertumbuhan ekonomi berada di angka 4,87%. Artinya secara tahunan memang terdapat peningkatan. Namun ada satu angka yang menurut saya cukup menarik untuk kita perhatikan, yaitu pertumbuhan secara kuartalan atau Q2Q, yang justru minus 0,77%. Artinya kalau kita membandingkan kondisi ekonomi triwulan 1 tahun 2026 dengan triwulan 4 tahun 2025, ekonomi mengalami penurunan. Jadi satu sisi kita melihat angka 5,61% yang cukup tinggi secara tahunan, namun di sisi lain terdapat kontraksi jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kita perlu melihat pertumbuhan ekonomi dari beberapa sisi, bukan hanya melihat angka pertumbuhan tahunannya saja. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja yang menjadi mesin ataupun penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara sederhana, ketika masyarakat melakukan konsumsi, perusahaan melakukan investasi, dan pemerintah meningkatkan aktivitas belanjanya, maka aktivitas ekonomi akan bergerak. Pada triwulan 1 tahun 2026, investasi ataupun PMTB tumbuh sebesar 5,96%. Kemudian konsumsi rumah tangga juga tumbuh sebesar 2,94%. Ini penting karena konsumsi masyarakat juga merupakan salah satu bagian terpenting dalam aktivitas ekonomi Indonesia. Sementara itu kita juga dapat melihat bahwa belanja pemerintah tumbuh cukup tinggi, yaitu sekitar 21,81%. Jadi, pertumbuhan ekonomi pada periode ini didukung oleh beberapa komponen sekaligus, bukan hanya konsumsi masyarakat, tetapi juga investasi dan aktivitas pemerintah. Kalau ketiga komponen ini terus bergerak secara seimbang, tentunya akan memberikan dorongan yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsumsi masyarakat. Salah satu hal yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari itu pasti adalah konsumsi masyarakat. Ketika mobilitas masyarakat meningkat, misalnya masyarakat lebih banyak berpergian, menggunakan transportasi, berwisata, berbelanja, atau makan di luar, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga ikut bergerak. Dari aktivitas tersebut, dampaknya bisa dirasakan oleh berbagai sektor, mulai dari pariwisata, transportasi, perdagangan, sampai akomodasi dan makanan dan minuman. Jadi, aktivitas yang terlihat sederhana sekarang, seperti masyarakat berpergian ataupun makan di restoran, sebenarnya juga memiliki hubungan dengan perekonomian. Semakin tinggi aktivitas dan permintaan dari masyarakat, semakin banyak pula kegiatan usaha yang bergerak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, tentu saja kita juga perlu melihat apakah peningkatan konsumsi tersebut didukung oleh daya beli masyarakat yang kuat atau justru karena adanya peningkatan kebutuhan dan harga. Kalau kita lihat dari sisi lapangan usaha, terdapat beberapa sektor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor yang berkaitan dengan jasa, mobilitas, dan konsumsi masyarakat terlihat memiliki peran yang cukup penting. Beberapa di antaranya adalah akomodasi dan makan minum, jasa lainnya ada transportasi, perdagangan, serta industri pengolahan. Hal ini cukup masuk akal, karena kita melihat jika aktivitas masyarakat meningkat, kebutuhan terhadap berbagai jasa dan produksi juga akan meningkat. Misalnya, ketika masyarakat melakukan perjalanan, maka sektor transportasi, hotel, restoran, dan perdagangan juga akan mendapatkan dampaknya. Jadi pertumbuhan ekonomi sebenarnya merupakan hasil berbagai aktivitas yang saling berkaitan. Ketika satu aktivitas meningkat, sektor lainnya juga dapat ikut terdorong.
Nah, pada bagian ini kita mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik angka pertumbuhan 5,61%. Jika kita melihat grafik pertumbuhan ekonomi triwulan 1 dari tahun 2022 sampai 2026, angka 5,61% ini memang cukup tinggi. Tetapi tingginya angka pertumbuhan ekonomi secara tahunan tidak otomatis berarti seluruh sektor ekonomi sedang dalam kondisi baik. Salah satu contohnya adalah sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 8,20%. Ini merupakan kontraksi terdalam dari sisi lapangan usaha pada triwulan 1 tahun 2026. Selain itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, secara Q2Q ekonomi juga mengalami kontraksi sebesar 0,77%. Jadi kalau kita hanya melihat angka 5,61% ini, kita mungkin akan langsung menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sedang sangat baik. Padahal ketika kita melihat lebih dalam, ternyata ada sektor yang mengalami tekanan dan ada indikator lain yang perlu diperhatikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi perdagangan luar negeri Indonesia. Pada triwulan 1 tahun 2026, Indonesia masih mencatat surplus perdagangan sebesar 4,03 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ekspor juga mencapai sekitar 115,36 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan impor sekitar 111,33 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau dilihat dari pertumbuhannya, ekspor tumbuh sebesar 3,02% secara tahunan, sedangkan impor tumbuh jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 15,24%. Surplus perdagangan ini tentu menjadi hal yang positif karena nilai ekspor malah lebih besar dibandingkan impor. Tetapi pertumbuhan impor ini yang lebih cepat juga perlu diperhatikan, karena dalam jangka panjang kita tentu ingin memastikan bahwa kemampuan ekspor Indonesia juga terus meningkat dan dapat bersaing. Jadi bukan hanya melihat apakah kita surplus atau defisit saja, tetapi juga kita harus melihat bagaimana perkembangan ekspor dan impor tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang inflasi dan daya beli masyarakat. Menurut saya bagian ini penting karena pertumbuhan ekonomi pada akhirnya juga harus bisa dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Pada Juni tahun 2026, inflasi tercatat sebesar 3,34%, sementara inflasi inti berada di angka 2,76%. Yang perlu menjadi perhatian adalah harga pangan yang tumbuh sebesar 5,58%. Bagi masyarakat, kenaikan harga pangan cukup terasa karena makanan dan kebutuhan pokok merupakan pengeluaran yang tidak bisa begitu saja dihilangkan. Ketika angka kebutuhan meningkat, pengeluaran rumah tangga juga ikut akan meningkat. Akibatnya masyarakat harus menyesuaikan pola belanja, misalnya mengurangi pembelian barang tertentu atau lebih berhati-hati dalam menggunakan pendapatan. Jadi walaupun ekonomi tumbuh, kita tetap perlu melihat bagaimana perkembangan harga mempengaruhi kondisi dan daya beli masyarakat. Dari pembahasan kita sebelumnya, kita bisa melihat bahwa masih terdapat beberapa tantangan dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ekonomi Indonesia tidak berdiri sendiri karena tetap dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara lain dan perkembangan ekonomi dunia. Selanjutnya ada juga tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta memastikan pemerataan kesejahteraan. Yang ketiga adalah produktivitas industri. Pertumbuhan ekonomi perlu didukung oleh produktivitas yang baik agar pertumbuhan tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah inflasi dan harga pangan. Terutama kenaikan harga kebutuhan pokok dapat langsung mempengaruhi pengeluaran masyarakat. Jadi, tantangan Indonesia ke depan bukan hanya bagaimana meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat berkualitas dan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, pertanyaan saya selanjutnya, kita kembali ke pertanyaan utama. Jadi benarkah ekonomi kita dalam kondisi baik-baik saja? Kalau melihat sisi positifnya, memang ada beberapa indikator yang cukup baik. Ekonomi tumbuh di 5,61%, konsumsi masyarakat masih berjalan, investasi tetap tumbuh, perdagangan masih mencatat surplus, dan beberapa sektor jasa juga mengalami pertumbuhan. Tetapi di sisi lain, kita juga tidak boleh mengabaikan beberapa hal yang menjadi perhatian. Pertumbuhan ekonomi secara Q2Q masih mengalami kontraksi sebesar 0,77%. Kemudian sektor pertambangan dan penggalian masih mengalami kontraksi sebesar 8,20%. Selain itu, impor juga tumbuh lebih cepat daripada ekspor. Harga pangan masih juga perlu diperhatikan dan juga yang paling penting, pertumbuhan ekonomi belum tentu dirasakan sama oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi menurut saya, jawaban yang paling tepat bukan mengatakan ekonomi Indonesia baik-baik saja ataupun buruk,
Tetapi ekonomi Indonesia sedang tumbuh, namun masih memiliki tantangan yang mesti harus kita hadapi. Dan justru dari sini kita bisa melihat bahwa ekonomi Indonesia ini harus dibaca secara lebih kritis, bukan hanya dilihat dari angka besar atau kecilnya saja. Sebagai penutup dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, kita dapat melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2026 memang menunjukkan angka yang positif, yaitu sebesar 5,61% secara tahunan. Namun pertumbuhan tersebut tidak berarti bahwa semua kondisi di ekonomi di Indonesia otomatis baik. Masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti kontraksi secara kuartalan, penurunan pada sektor pertambangan, pertumbuhan impor yang jauh lebih cepat daripada ekspor, serta kenaikan harga pangan dan bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi menurut saya yang paling penting bukan hanya seberapa tinggi ekonomi kita tumbuh, tetapi juga kualitas pertumbuhan tersebut dan siapa yang dapat merasakan manfaatnya. Karena perekonomian bukan sesuatu yang berhenti pada satu angka saja. Ekonomi akan terus bergerak dan menghadapi perubahan. Seperti yang saya tampilkan pada slide penutup, pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebuah proses. Terus tumbuh, terus berbenah, dan terus bergerak maju. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang telah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan berikan. Selamat pagi.